kapal ibu-ibu kealaman moal 100 pound kapayun. Moal. Nah usah sina siga nu ngarama moal. Tinggal ngetang we umur urang ayeuna. Kalau bapak sekarang usia 50 ataupun 40 ya Bu ya, tambah 100 tahun berarti sabaraha? 140, 150. Kira-kira aya keneh moal di dunia? Moal Bu, ayeuna mah tong boro-boro 100 tahun. Anak yang lahir hari ini pun itu belum tentu 100 tahun datang ada itu. Kenapa? Karena kalau anak yang lahir hari ini lalu nanti 100 tahun, usia 100 tahun belum tentu dia ada. Kenapa? Karena usia manusia zaman Nabi Muhammad itu rata-rata jarang yang melebihi nabinya sendiri. Kenapa? Karena ukuran usia manusia itu adalah patokannya nabi. Rasulullah seberapa tahun? 63. Berarti lamun aya nu yiswa langkung 33, tah eta alhamdulillah sakitu mah. Naon sababna? Sabab nabina we 33. Jadi ibu lamun ayeuna aya nu 65 nya, aya nu 70 nya alhamdulillah, tapi tong disebut bonus. Lamun disebut bonus sok gratis eta teh. Ya, bukan bonus, Allahnya bahasanya. Dan ini 100 tahun ke depan Bu akan ada kejadian lagi. Sekarang bertambah orang sebagaimana yang dalam hadis dikatakan per 100 tahun. Mungkin nanti bukan saja itu Bu yang jadi syarat itu. Mungkin akan banyak syarat-syarat yang luar biasa. Data yang bagi kita semuanya, kita sudah punya konsep Pak dalam Al-Quran. Makanya pada malam ini saya akan membahas bagaimana menghadapi sebuah persoalan hidup, sebuah permasalahan hidup yang kita hadapi, itu kita sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tidak punya masalah, begitu aja. Lamun aya jami tegaduh masalah, eta teh keur loba masalah. Alhamdulillah Ustad, abdi mah tara gaduh masalah. Eta teh nyarita kitu teh keur boga masalah eta teh Bu. Ciri orang tidak punya masalah apa? Dia ngomong kepada orang lain tidak punya masalah. Sok sakali deui nya. Kalau ada orang yang nyebutin saya tidak punya dosa, itu artinya dia lagi ngomong itu sedang berdosa. Alhamdulillah abdi mah tahun ayeuna mah asa soleh, eta teh kan dosa. Ya. Kenapa? Karena kuncinya adalah tidak ada orang, Bu, jangankan yang hidup, Pak. Orang mati saja itu ada masalah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa mati membereskan masalah, justru dengan mati menambah masalah baru. Marukana ada bunuh diri teh nambahan masalah Pak. Orang yang bunuh diri nanti pertanyaan di alam kuburnya itu mungkin akan lebih berat dibandingkan dengan orang yang mati menurut takdir Allah. Kenapa? Karena dia kata Rasulullah mendahului takdir Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk menghadapi sebuah persoalan. Yang pertama, ada konsep ta'abudiyah, bagaimana menghadapi masalah dengan beribadah. Yang kedua, ada konsep menghadapi masalah dengan motivasi hidup. Yang ketiga, ada konsep menghadapi masalah dengan kita mengolah jiwa lebih bagus. Itu Quran sudah menyebutkan kurang lebih ada 18 ayat di 18 surat. Itu bagaimana seseorang apabila diberikan masalah itu cara menghadapinya seperti apa. Tinggal punya ya kieu Pak. Suami soleh, istri soleh, pasihan masalah ku budak. Aya jeung budak masalah Pak, jeung budak bager Bu, tinggalnya dengan suami bager, dengan istri ataupun apa baik. Kemudian apa? Dia masalahnya dengan ekonomi. Bojo soleh, salaki soleh, budak balager, tara boga duit, masalah eta ge. Nya arto seueur Bu, ieu mah dia banyak uangnya Pak, usahanya kemudian lancar, semua bisnisnya luar biasa. Ternyata dia ada problem dengan siapa? Istrinya bermasalah. Dengan anak tidak ada masalah. Ibu kemudian bapak atau apa usaha bagus, istri bagus ataupun bager, suami bager, budak bager, tetapi dikersakeun banyak penyakit.
tinggal. Nu ieu mah balager ngan ririwit hirupna. Haben we ka dokter. Teu kaop aya sehat bu, sumping deui ka dokter. Artinya apa? Alokasi masalah orang ini di kesehatannya. Alokasi masalah orang ini di keuangannya. Alokasi masalah di problematika keluarganya. Saya merunut hampir semua persoalan hidup manusia tidak ada yang beres. Punten Pak, lamun aya jelema bu anu katingali teu siga boga masalah eta teh cantang tuh buat ting masana leuwih capek tibatan urang. Aya jalmi kurang teu ditinggal teh cenah sigana eta mah bahagia sok lebet ka jerona buat ting langkung rudet tibatan urang. Ya. Begitu ngobrol teh anjeunna mah tiap tanggal 25 ranteng uratna. Ya. Apaan cenah katingalina ge bahagia cenah. Mobilna aya, bumina sae bunya. Kemudian dia melihat anak-anaknya juga keluar masuk juga enggak apa-apa. Isinya kelihatan glowing ya. Suaminya juga kelihatan siga jag-jag. Ari pek teh urang teu apa lamun asup ka jero imahna tiap tanggal 25 ngaharulang di jero imah. Sabab naon? Sabab tanggal 25 cicilan murudul Pak. Artinya nggak akan ada yang beres. Menurut saya adalah tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Sampai saya ada yang konsultasi, Pak Ustadz, suami saya usahanya bagus, anak saya bagus, tetapi apa? Satu diantaranya, anak dan suami saya tidak mau dibawa beribadah, dibawa ngaji taradaek, dibawa sholat taradaek. Berarti bagi ibu kehidupan itu juga jadi bermasalah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, maka Quran sudah memberikan sebuah standar operasional untuk memecahkan masalah bagi kita semuanya. Karena saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini bukan berarti banyak masalah, minimal ada masalah yang harus kita hadapi. Satu Pak, Bu ya, yang pertama adalah apa? Ada 5 ayat Quran sebagai motivasi menghadapi masalah. Pertama adalah apa? Quran surat Al-Baqarah 286. Namun mayunan masalah saur Allah kieu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Ini disebut dengan dalil normatif menghadapi persoalan hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu itu Pak, Bu hafalin semua ini. Kenapa? Karena ini adalah kurikulum menghadapi persoalan hidup. Pertama adalah kata Allah apa? Allah tidak membebani seseorang kecuali Allah tahu bahwa orang ini sanggup. Bu, Pak, saya ada yang datang Bu. Pak ya, ini orang Pak secara ekonomi terpuruk sekali. Dikersakeun panyawatna abot Pak. Dia punya penyakit yang berat, membutuhkan biaya luar biasa. Tapi begitu dia ngobrol, Pak Ustadz, nahasna Allah teh teuing-teuingeun ka abdi teh. Tuh Pak, mulai ini manusia biasanya begitu. Kalau ada sesuatu yang dianggap berat, orang selalu berkata, "Ya sigananya Allah teh cenah meuni teuing-teuingeun ka abdi." Padahal abdi teh cenah usaha nuju kieu, gara-gara panyawatna cenah meuni abot, cenah pun bojo panyawatna abot. Kenapa? Suatu istri saya kanker payudara katanya. Dua-duanya kena kanker. Dan sampai saat ini stadiumnya udah terus naik. Lalu dia mengatakan begini Pak, Bu, nah cenah Allah teh teuing-teuingeun. Cobi Pak, sakitu we heula. Ini seringkali keluar dari mulut seseorang. Allah teh teuing-teuingeun. Teuing-teuingeun naon bahasa Indonesiana? Ban? Keterlaluan. Jadi gitu. Tah, rada beda keterlaluan jeung teuing-teuingeun. Teuing-teuingeun mah rada enakeun we Pak. Nya. Kenapa? Karena manusia seringkali terlontar, muncul sebuah persoalan dalam pikirannya. Apa? Pikiran orang ini dobrak-abrik. Di saat suaminya juga usahanya terpuruk, kemudian istrinya sakit, lalu dia berbicara di depan atau di depan orang. Kalau orang berbicara di depan orang, itu sama Pak berbicara di depan malaikat. Itu sama berbicara di depan Allah. Matak ibu lamun ngobrol jeung saha wae Pak, eta teh diaminkeun ku malaikat. Eta teh matak mun ngobrol teh cing positif, yu aminunal malaikat. Malaikat teh ngaminkeun ka urang.
Seumeuh kieu wae cenah hirup teh asa teu maju-maju, cik malaikat teh amin. Da teu maju-maju cicing we, Pak. Ya. Bu, Pak, jangankan kita berbicara antar manusia yang hidup. Kata Rasulullah, orang berbicara dengan orang yang di depan ataupun di pinggir orang meninggal saja. Itu kata Nabi jangan ngobrol ya atau jangan ngomong yang negatif. Apabila ada mayit, kemudian dia itu sedang dimandikan atau sedang dikapani, kemudian atau mau dikuburkan dan disolati, kata Nabi, ketika Anda memandikan mayit, lalu Anda ngobrol yang negatif, yu'amminuna malaikat. Malaikat mengaminkan perkataan kita kepada mayit itu dengan kata-kata kita itu. Urang teh jauh kieu we, seunamani Allah teh teuing-teuingeun tuh, Bu. Akhirnya dia tidak ada solusi, padahal ada ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, enggak mungkin masalah ini aku berikan kepada dirimu kecuali engkau sanggup menanggung penderitaan yang ini. Tete di bahasa Sunda disebutnya pang beberahmanah, Bu. Ya, ibu bapak main itu di satu daerah. Saya pernah menemui satu orang, Bu, anaknya 8, itu semuanya lumpuh. Itu lumpuh. Begitu anaknya lumpuh, itu suaminya minta cerai. Ngalalung sare ngagaloler didinya, Bu, murang kalihna diurus ku nyalira ibu-ibu. Anaknya 8, sekarang mungkin tinggal 3 lagi karena yang 5 katanya sudah meninggal dunia. Begitu saya datang ke rumahnya, dia bilang, Pak Ustadz, suami saya menceraikan saya. Kenapa? Karena tidak sanggup melihat anak-anak saya begini. Jadi ngagaloler, murang kali teh sagala didinya, Pak. Berak di sana, kencing di sana. Kalau si ibu ini tidak berani menanggung ataupun mengurus anak ini, ada kemungkinan mungkin anak-anak ini akan dibiak atau akan dibuang. Tapi begitu ngobrol, saya bilang begini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bu, ieu budak anu 3 deui, lamun dibikeun ka batur mah cang tangtu bisa ngurus. Ibu mah sanggup ngurusna. Ceuk Allah teh tah ieu. Allah tidak akan membebani kecuali engkau sudah siap untuk menanggulang ini. Baru setelah itu dia, muhun atuh Pak Ustad, bade ditampi we sugan jadi pahala kanggo abdi. Tah eta jawabanana. Kebayang berapa? Katos kabunya kabayang ku urang? Urang mah kerek sena leungit hiji wae meni ribut. Sena leungit hiji ribut sa masjid. Apal kabeh sa RW sa kompleks sena leungit hiji, Pak. Nepikeun ka moal ngaji deui ka dinya naon sena leungit wae, bari leungit ge kerek sakali. Nya. Bari leungit ge kerek sakali jeung leungit teh hiji teh duanana dibunya. Kumaha lamun ku Allah dileungitkeun sampai anana sok, Pak. Orang terkadang itu. Kedua, ini konsep Qur'aniyah saja ya. Saya terangkan konsep Qur'aniyah saja. Yang kedua adalah apa? Surat apa? Di Al-Qur'an Allah mengatakan innama al-usri yusra. Al-insyirah. Ya. Catat, Pak. Biasanya itu menerangkan begini, setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Bukan. Qur'annya bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Di ayat Qur'annya sulit dan mudah itu bareng. Jadi lamun bapak ibu gaduh masalah didinya keneh aya solusi gitu eta teh. Makanya ayat Qur'annya mah inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Kalau inna ba'da baru setelah sulit ada mudah. Ini mah bukan. Di dalam sulit dan mudah, eta di dalam kesulitan, di sana juga ada kemudahannya. Cobi geraku ibu ayeuna ku corona, kan semua Pak kesulitan ya. Tapi kan di balik itu apa yang marudah? Tuh tinggal Bu aya nu beunghar ngadadak ku corona. Ya. Dia jualan ini ngadadak beunghar, jualan ini ngadadak beunghar. Lagi tidak corona, dia kesulitan ekonomi. Begitu ada corona, dia menjadi orang kaya. Nepikeun kaki ngadoana ge, cigra dalila we cenah corona teh kitu. Nya. Bagi orang ini ada kemungkinan dari musibah itu ada kemudahan bagi dirinya. Dan saya tidak melihat, Ibu, Pak puntennya kurang teh dikewe. Ken bae engke ge sulit mah ya mudah. Urang teh ngadagoan mudahna teh Pak daweuh wae atuh. Hanas didagoan ku urang. Padahal ibu lihat Pak,
ini botol ini isi air ini mudah dan ringan dan berat itu tergantung siapa yang memangkunya. Kalau meja ini 2 kilo 3 kilo itu akan berat kalau dipangku oleh orang atau diangkat oleh anak yang usianya 2-3 tahun. Tapi kalau diangkatnya oleh kita yang sudah dewasa, ya hampang Pak. Da meja nama iya kene ngan kumaha urang mayunanana. Matak dina Quran inna ma'al usri yusra. Kata siapa setelah kesulitan ada kemudahan. Dina Quran ge sulit teh didinya aya mudah. Makanya begitu ada masalah cari. Kenapa? Di sana ada keuntungan yang luar biasa bagi kita. Pak, Bu, jangan dianggap ya. Kalau orang kenal ataupun kalau sekarang ada orang yang ditinggalkan mati keluarganya, itu jangan dianggap bahwa itu adalah apa? Kesulitan bagi dirinya. Belum tentu. Mungkin saja oleh Allah akan ada teori yang ketiga menurut Quran. Apa? Asa antaqrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika Allah kasih Pak ujian bagi kita, ketika Allah kasih masalah bagi kita, maka belum tentu dengan masalah itu ternyata menjadi tidak baik bagi kita. Karena Quran itu sudah menyebutkan mungkin saja ada engkau benci segala sesuatu itu ternyata khairul lakum dan itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbus syai'an wa huwa syarrul lakum, dan mungkin saja menurut kita baik itu akan menjadi sebuah kejelekan bagi kalian. Jadi Allah sudah kasih. Bapak Ibu, jadi lamun urang aya masalah eta teh buat teuing didinya teh aya nu langkung sae kanggo urang. Nya, ngan kantun antosan we hikmahna Pak. Coba sekarang ya. Lagi banjir semua di mana-mana, lagi masalah bagi daerah itu. Tapi saya yakin, kenapa? Di balik ini akan menjadi sebuah hikmah yang luar biasa. Pak, ini ada apa Bu? Ada obrolan orang, ya. Saya ngobrol begini. Pak Ustadz, 13 tahun katanya. Saya ini hidup dalam keadaan Allah itu memberikan kemudahan bagi saya. 13 tahun abdi teh hirup teh bahagia sampai dia meminta ngadoa kumaha hayang nyobaan boga masalah. Coba geura Bu, jalami 13 tahun eueuh masalah sebenarnya dia meminta kepada Allah, ya Allah kasih saya masalah. Dia itu tidak pernah sakit Pak. Hampir berpuluh-puluh tahun tidak pernah sakit. Jadi ni anjeunna teh kabita ningali nu gering. Sina asa hayang gering sina we tetehnya. Gitu ya Pak. Jadi kalau ada orang yang sakit itu dia kabita gitu kan. Karena dia tidak pernah sakit. Ngadoa ngahaja, malahan nyuhunkeun pangdoakeun, Pak Ustad pangdoakeun sina abdi hayang rieut gitu Pak. Batur mah alimu teu damang, ieu mah ngahaja peda sehat wae. Akhirnya apa? Dia berdoa, kemudian 2 minggu dari sana dia flu berat luar biasa. Begitu sudah flu berat, dia ngomong begini, Pak Ustad, doakan cenah abdi enggal damang, ongkoh menta gering. Udah sakit, kira menta sehat deh, ya sati balik sing teh teh jalmi teh. Tapi dia mengatakan seperti itu apa? Dan ternyata katanya, betul katanya, saya baru merasakan ternyata dikasih sakit ini begini nilainya. Tah eta Pak. Jadi matak ibu bapaknya lamun urang teu damang tampi we. Naon sababna? Ada kemungkinan itu kebaikan bagi kita. Ya, kan bae lo bapak nyakit ginu penting mah sehat daripada teu boga panyakit gering gitu we lah. Iya, saya uyos Pak, kena penyakit mana anu da bangsa sadayana ge garaduh. Sok sanu teu gaduh panyawat. Pak, kalau bet ahli medis juga punya penyakit. Yang penting sehat saja daripada ibu bapak tidak punya penyakit tapi ternyata sakit. Kenapa? Karena penyakit dengan sakit itu kan berbeda. Ya. Ibu tinggal, bapak ainu nyeri tuur, ainu nyeri sampean, ainu nyeri waos, tapi geningan jarak jagonya. Tiasa kadieu berarti naon? Gaduh panyawat tapi sehat. Aya jami teu gaduh panyawat tapi ngalengkahkeun ka sampean wae teu bisa ka masjid. Berarti eta teh kumaha?
Itu. Jadi orang yang dia punya penyakit atau tidak punya penyakit, tetapi dia sakit. Kenapa? Karena berbeda. Makanya kata Ibnu Sina, beliau menyampaikan seperti ini. Berapapun manusia diberikan penyakit oleh Allah, tetapi kalau dia tidak percaya bahwa penyakit itu akan menjadi sebuah keindahan bagi hidupnya, maka dia akan banyak protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub 7 tahun Pak tidak bang. Nabi Ayub 7 tahun Bu. Nabi Ayub itu dia setiap hari minum air putih Pak. Dia tidak minum obat. Setiap beliau minum air putih, Nabi Ayub dia ngobrol dengan Allah begini. Wa ida maridtu wa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Inilah teori yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Jadi Bapak Ibu, kuncinya di sana. Apabila ada sesuatu yang menurut kita jelek, belum tentu itu jelek menurut Allah. Dan apabila menurut kita ini baik, belum tentu menurut Allah itu adalah baik. Ada kemungkinan menurut Allah itu juga jelek. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 lagi Bu. Ya. Yang keempat, ya. Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa setiap apa yang Allah berikan itu pada prinsipnya adalah untuk kemenangan kita sebagai hamba Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua untuk kemenangan kita sebagai hamba Allah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kata kuncinya adalah apa? Di ayat Al-Quran yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya adalah di surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, secara konsep Al-Quran tidak ada masalah yang tidak akan selesai. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mendekatkan diri kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dekati kembali tempat-tempat yang di sana ada Allah dan malaikat selalu hadir. Malahan dalam sebuah hadis, apabila orang menghadiri majelis taklim, maka dia akan didoakan barokah oleh para malaikat hatta yarji'a, sampai kita kembali ke rumah kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirnya ke tempat ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita sedang menguatkan. Insya Allah nanti setiap persoalan hidup kita akan diakhiri dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardohu wa aslih li fid durriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin.